tentang apa itu kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bagian dari karya ilmiah yang berisi tentang tinjauan atau penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Baik, ada 3 tujuan utama dalam kajian pustaka. Yang pertama itu memahami penelitian terlebih dahulu sebagai landasan teori. Yang kedua itu menunjukkan relevansi pada penelitian yang dilakukan. Yang ketiga itu mengidentifikasi GAP atau kekosongan pada penelitian sebelumnya. Kajian pustaka juga mencakup tentang analisis, ringkasan, dan evaluasi dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah lainnya. Materi kedua, cara menyusun daftar pustaka. Ada beberapa format yang digunakan dalam penyusunan daftar pustaka. Yang pertama itu APA Style, yang kedua itu MLA Style, dan yang ketiga itu Chicago Style. Namun di Indonesia yang sering digunakan atau hanya yang dipakai yaitu APA Style. Baik, adapun cara penyusunan daftar pustaka yang benar dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Cara menyusun daftar pustaka. Yang pertama itu buku, formatnya nama belakang, koma, nama depan, titik, dalam kurung tahun, balas kurung, titik, judul buku, titik, penerbit, titik. Contohnya yaitu Suharsimi, A besar, titik, dalam kurung 2016, balas kurung, titik, prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik, titik, Rineka Cipta, titik. Yang kedua, jurnal. Formatnya nama belakang, nama depan, titik, dalam kurung tahun, balas kurung, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, volume, dalam kurung nomor, balas kurung, halaman. Adapun contohnya yaitu Raharjo, S besar, titik, dalam kurun 2020, balas kurung, titik, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa, titik, jurnal pendidikan, 15, dalam kurun 2, 123 sampai 135, titik. 3. Artikel surat kabar. Formatnya nama belakang, nama depan, titik, dalam kurung tanggal, bulan, tahun, balas kurung, titik, judul artikel, titik, nama surat kabar, halaman, titik. Contohnya Hasan, F besar, titik, dalam kurung 5, Mei, 2021, balas kurung, titik, pendidikan di era digital, titik, Kompas, halaman, titik, 3 titik. 4. Website. Formatnya nama penulis, titik, dalam kurung tahun, tanggal bulan, balas kurung, titik, judul artikel, titik, nama situs, titik, URL, titik. Contohnya Damayanti, A besar, titik, dalam kurung 2022, 7 Agustus, balas kurung, titik, panduan menulis artikel ilmiah, titik, kampus edu, titik, URL, titik. Yang kelima, makalah atau skripsi atau tesis atau disertasi. Formatnya nama belakang, nama depan, titik, dalam kurung tahun, balas kurung, titik, judul skripsi atau tesis atau disertasi, titik, jenis, institusi pendidikan. Contohnya Putra, H besar, titik, dalam kurung 2019, balas kurung, titik, pengaruh penggunaan teknologi dalam pendidikan, titik, tesis, Universitas Indonesia, titik. 6. Sumber dengan banyak penulis. Jika ada 2 penulis, tuliskan nama keduanya dengan format nama belakang, nama depan, dan nama belakang, nama depan. Jika ada lebih dari 3 penulis, tulis nama penulis pertama disertai dengan DKK. Materi ketiga yaitu menjelaskan cara mengutip, meringkas, dan memparafrase kajian pustaka beserta contohnya. Nah, adapun penjelasan tersebut dapat dilihat pada slide berikutnya. Mengutip berarti mengambil langsung kata-kata dari sumber tanpa perubahan, harus mencantumkan sumber dengan tanda kutip dan referensi. Contohnya, tanda petik 2, pendidikan daring memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran namun menantang dari segi disiplin. Tanda petik 2. Meringkas berarti menyajikan informasi yang lebih ringkas dari sumber asli dengan tetap mempertahankan ide pokoknya, digunakan untuk informasi umum dari sumber. Contohnya, Wahyuni dan Supriyanto tahun 2020 menemukan bahwa pendidikan daring efektif namun memerlukan disiplin yang tinggi dari siswa. Memparafrase adalah menuliskan kembali informasi dari sumber dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Parafrase berguna untuk menyampaikan ide dengan bahasa yang lebih sesuai dengan konteks tulisan. Contohnya, pendidikan daring memberikan fleksibilitas tetapi membutuhkan komitmen yang lebih tinggi dari siswa agar efektif, menurut Wahyuni dan Supriyanto tahun 2020.